Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Larasya Natalisa Bisandi dengan NIM 1900502523. Berikut ini adalah video konseling yang sudah saya lakukan pada penderita hipertensi. Sebelumnya, apakah kalian mengetahui apa itu hipertensi? Hipertensi adalah di mana adanya peningkatan tekanan darah sistolik dan diastolik dengan tekanan darah sistolik di atas 140 mmHg dan diastolik di atas dari 90 mmHg. Nah, biasanya hipertensi ini terjadi karena beberapa faktor, seperti faktor genetik, obesitas, dan penyebab yang berhubungan dengan lifestyle atau gaya hidup dari penderita hipertensi tersebut. Nah, kemudian gejala-gejala yang biasanya timbul pada pasien hipertensi ini beragam, seperti merasakan sakit pada kepala, sulit tidur, cepat lelah, mual dan muntah, kemudian juga sesak nafas, dan lain sebagainya. Nah, kemudian diet yang biasanya diberikan pada pasien hipertensi adalah diet rendah garam. Nah, diet rendah garam ini beragam. Ada diet rendah garam 1, diet rendah garam 2, dan diet rendah garam 3. Biasanya diberikannya diet rendah garam ini bertujuan untuk membantu menurunkan tekanan darah pasien hingga mencapai tekanan darah normal dengan melakukan pengaturan makan seimbang, meningkatkan derajat kesehatan secara keseluruhan dengan gizi yang optimal. Berikut ini adalah video konseling yang sudah saya lakukan pada penderita hipertensi. Selamat menonton. Siang Ibu. Selamat siang. Dan saya Larasya Natalisa Bisandi. Saya sesuai ahli gizi di rumah sakit ini. Ada yang bisa saya bantu? Ya, saya disarankan oleh dokter untuk konsultasi ke ahli gizi karena saya mengalami hipertensi. Jadi Ibu mengalami hipertensi ya menurut pemeriksaan dokter. Kalau begitu boleh saya lihat hasil pemeriksaan kemarin Ibu? Boleh nih. Saya lihat dulu ya. Ya baik. Kira-kira udah berapa lama Ibu mengalami gejala hipertensi ini Bu? Udah 1 bulan. 1 bulan ini ya mengalaminya ya. Kalau boleh tahu kan gejala yang Ibu alami itu apa aja Bu? Pusing, Kemudian punang, mual, kemudian pundak sakit. Oke, kalau itu saya mulai dari asesmen terlebih dahulu ya Bu ya. Sebelumnya saya akan melakukan screening gizi Ibu. Dengan nama Ibu siapa? Berat badan 55 kg, betul Ibu? Dengan tinggi badan 158 cm. Berdasarkan dari screening yang sudah saya lakukan Ibu, kalau dilihat dari berat badan dan tinggi badan Ibu sih, berat badan dan tinggi badan Ibu ini termasuk normal dan tidak beresiko rendah itu Ibu, tidak mengalami malnutrisi. Kalau boleh tahu status pekerjaan Ibu seperti apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, jadi ya hanya melakukan pekerjaan ibu rumah tangga aja ya Bu ya. Berdasarkan IMT-nya juga Ibu BB-nya normal karena berada di batas normal yaitu dengan skor 22,03.
Kemudian keluhannya pusing, berat pada pundak, mata nyeri, kabur, dan mual. Benar Ibu? Benar. Tekanan darah menurut hasil pemeriksaannya 140/95. Jadi untuk kadar normal dari hipertensi sendiri ini, untuk tekanan darah itu biasanya 120/80 mmHg Bu, biasanya dikatakan darah tinggi normal. Tapi karena saya lihat dari hasil pemeriksaan Ibu kemarin, itu dengan hasil 140/95 mmHg, benar Ibu mengalami hipertensi, yaitu hipertensi stage pertama, stage 1. Kalau untuk memasak makanan sendiri nih Ibu biasanya masaknya ini menggunakan garam kah atau gimana? Garam. Menggunakan garam. Menggunakan garam, Masako. masako, Sasa. dan rasa. Ibu ini terbilang suka asin ya Bu ya? Iya. Ibu ini mengetahui hipertensi itu nggak Ibu? Kurang tahu. Kurang memahami hipertensi itu apa ya Bu? Jadi hipertensi ini adalah peningkatan tekanan darah di mana sistolik Ibu ini berada di atas 140 mmHg dan dengan diastoliknya berada di atas 90 mmHg. Biasanya hipertensi ini bisa terjadi karena faktor genetik, terus juga konsumsi makanan yang mengandung natrium, itu biasanya juga bisa meningkatkan tekanan darah. Kemudian saya ingin mengetahui ini Bu, yang Ibu konsumsi selama 24 jam kebelakang ini, boleh saya mengetahui Bu? Kita mulai ya Bu ya. Saya mulai dari sumber karbohidrat. Kemarin apakah Ibu mengkonsumsi nasi? Iya. Berapa banyak Bu? Ini centong. 1 centong setengah. 1 centong setengah, hampir 2 centong kali ya. Iya. Ibu menggunakan centong yang mana Bu? Kalau boleh tahu? Yang A, B atau C atau D? Yang A. Yang A. Biasanya mengkonsumsi nasi berapa kali sehari Bu? 3 kali sehari. 3 kali sehari dengan 2 centong rice cooker ya Bu ya? Iya. Oke. Selain mengkonsumsi nasi, kemarin Ibu mengkonsumsi apa lagi? Sayur tumis sawi. Sayur tumis sawi. Berapa kali sehari? 2 kali. 2 kali sehari. Berapa banyak Ibu kalau boleh tahu? Sepiring atau 1 sendok makan? 1 sendok makan sekitar segini, atau 1 piring sekitar segini dalam 1 kali konsumsi? 1 piring. 1 piring sekali konsumsi tumis sawi ya Bu ya. Oke. Selain mengkonsumsi sayuran, ikan atau ayam itu ada yang konsumsi atau tidak? Ada ikan. Ikan, berapa kali mengkonsumsi ikan Ibu? 3 kali sehari. 3 kali sehari. Kalau boleh tahu dimasak apa tuh Bu? Digoreng sama di sayur. Digoreng sama di sayur. 1 potong ikan atau berapa banyak ikannya? 1 potong ikan 3 kali sehari. Selain mengkonsumsi ikan, apa Ibu konsumsi yang lainnya? Tahu. Konsumsi tahu seberapa banyak Bu? 2 kali. Saya cari. Nih, dari contoh makanan di sini, kira-kira tahu yang Ibu konsumsi seberapa besar? Yang B ya Bu ya? Ya. 1 potong sedang kira-kira ya. Berapa kali Ibu sehari konsumsi tahu? 2 kali. 2 kali sehari mengkonsumsi tahu. Selain tahu, apa ada lagi yang Ibu konsumsi? Tempe. Ibu mengkonsumsi tempe. Berapa banyak tempe yang dikonsumsi sama Ibu?
1 potong kah, 2 potong? Dua potong. 2 potong. 2 potong itu berapa kali konsumsi? 1 kali. 1 kali. Kalau boleh tahu tempe yang ibu konsumsi seberapa besar bu? Yang A, B atau C? Yang B. Yang B ya bu ya, 1 potong sedang ya. Ibu konsumsi tempe 2 potong 1 kali sehari. Selain konsumsi itu, ibu konsumsi buah-buahan sering atau jarang gitu ya? Ya, jarang. Jarang konsumsi buah ya bu ya. Jarang konsumsi buah. Kalau snack-snack kemarin ada yang dikonsumsi atau tidak bu? Ya, Tidak, tapi biasanya sering nyemil-nyemil tuh sering ya bu? Oke, baik. Saya hitung sebentar untuk biasanya ibu mengkonsumsi sayur yang paling sering ibu konsumsi itu sayur apa aja bu? sawi, Sayur sawi, bayam, bayam, buncis, labu siam, wortel, wortel, dan kol. kol. Biasanya sekali konsumsi sayuran ini berapa banyak? 1 piring. 1 piring. Oke, baik. Oke, baik. Tadi ibu bilang konsumsi buahnya jarang-jarang. Kalau boleh tahu buah yang sering ibu konsumsi itu buah apa aja bu? Pisang, Buah pisang, kayak papaya, mangga. dan mangga. Udah itu aja. Biasanya sekali makan buah berapa banyak? Kalau pisang 1, Kalau pisang 1 buah, kalau papaya dan mangga biasanya kasih spasi 1 Iya. potong, 1 potong buah. Oke, baik. Saya hitung sebentar ya bu untuk mengetahui asupan gizi ibu melalui recall yang sudah saya tanyakan tadi. Bentar. Skip. Udah nggak usah. Oke, baik. Setelah saya hitung, jadi ini bu hasilnya. Dilihat dari hasil recall yang sudah saya wawancarai tadi, energi ibu itu sebesar 1162,5 kilokalori, yang dimana kebutuhan ibu itu harusnya 2150 kilokalori. Kemudian sehingga bisa dikatakan asupan gizi energi ibu itu mengalami defisit tingkat berat, atau kalau bisa dibilang kurang mengkonsumsi energi. Jadi energi ini masih kurang gitu bu yang telah ibu konsumsi. Kemudian kalau untuk protein sendiri, asupan yang sudah ibu terima itu sebesar 65,5 gram, yang dimana seharusnya kebutuhan ibu ini sebanyak 57 gram. Tapi bisa dikatakan konsumsi protein ibu ini masih dalam batas normal. Kemudian kalau untuk lemak sendiri, asupan ibu ini sebanyak 25,5 gram, yang dimana kebutuhan lemak ibu sendiri itu seharusnya 60 gram, sehingga bisa dikatakan ibu juga mengalami defisit tingkat berat pada lemak atau kekurangan asupan lemak. Kemudian kalau dilihat dari karbohidrat, ibu asupan ini sebanyak 165,5 gram, dengan kemudian kebutuhan yang harusnya itu 323 gram, dimana dikatakan juga defisit tingkat berat atau kekurangan. Jadi bisa disimpulkan dari hasil recall yang sudah saya dapatkan, ini ibu mengalami defisit tingkat beratnya itu pada kandungan gizi energi, lemak, dan karbohidrat, sehingga harus ditingkatkan kembali konsumsinya bu nih, supaya asupan ibu ini sesuai dengan kebutuhan. Begitu ya bu ya. Oke, kemudian untuk file historinya ibu, riwayat penyakit ibu kan ini hipertensi, yang dimana ibu sudah mengalami gejalanya ini kira-kira 1 bulan ya tadi ya ibu katakan. Kalau boleh tahu, adakah anggota keluarga ibu yang mengalami hal yang sama juga bu? Ada.
ada siapa tuh? Bapak, ibu juga ya Bu ya. Oke. Jadi dari riwayat penyakit keluarga sendiri juga ada beberapa anggota yang mengalami hal yang sama ya Bu ya. Valid dengan yang tadi Ibu jelaskan kalau ada beberapa anggota yang juga mengalami hal yang sama gitu ya Bu ya. Kemudian biasanya gejala yang biasanya Ibu alami, biasanya pasien hipertensi alami ini biasanya tuh sakit pada kepala, kemudian cepat lelah, kemudian mual dan muntah, kunang-kunang, kemudian juga sesak nafas, terus juga ada yang mengalami berat pada pundak gitu ya Bu ya. Oke baik, setelah saya diagnosa gizi Ibu, saya mendiagnosa bahwa Ibu mengalami asupan oral inadekuat yang dimana berkaitan dengan rasa mual yang timbul sama Ibu dikarenakan hipertensinya, ditandai dengan tadi asupan energi Ibu yang kurang, terus juga asupan lemak Ibunya juga yang kurang, dan asupan karbohidratnya juga kurang dari asupan yang seharusnya. Kemudian saya juga mendiagnosa yaitu NC 1.4 perubahan fungsi gastrointestinal yang berkaitan dengan gejala hipertensi yang ditandai dengan rasa mual gitu Ibu. Terus yang lain saya juga mendiagnosa NB 1.3 yang dimana Ibu tidak siap untuk diet atau merubah perilaku berkaitan dengan pembatasan konsumsi natrium, ditandai dengan pasien yang tidak bisa mengurangi konsumsi garam dapur dan selalu memasak menggunakan masako dan penyedap rasa. Kenapa saya katakan Ibu tidak siap untuk diet? Karena dilihat dari data klien historinya ada beberapa anggota keluarga Ibu juga yang mengalami hal yang sama, sehingga seharusnya Ibu sudah mengetahui itu apa saja yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi oleh penderita hipertensi, begitu ya Bu ya. Kemudian di sini saya memberikan diet Ibu, diet rendah garam, yang dimana saya memberikan diet ini bertujuan untuk menormalkan tekanan darah Ibu, kemudian memberikan makanan sesuai dengan kebutuhan Ibu sebagai pasien, sehingga mencapai lebih dari 80% dari kebutuhan. Kemudian juga memberikan edukasi dan konseling gizi mengenai diet hipertensi dan memilih makanan yang tepat untuk penderita hipertensi. Nah, syarat diet yang saya terapkan di sini itu sesuai dengan yang sudah saya perhitungkan dengan tinggi badan, berat badan, dan usia Ibu, sehingga saya mendapatkan energi yang saya berikan itu sebesar 1608,23 kilokalori sesuai dengan kebutuhan pasien. Kemudian protein diberikan sebesar 60,30 gram sesuai dengan kebutuhan pasien. Kemudian lemak diberikan sebesar 44,67 gram sesuai dengan kebutuhan pasien. Kemudian karbohidrat diberikan sebesar 241,23 gram sesuai dengan kebutuhan pasien. Natrium yang diberikan sekitar 1000 sampai 1200 mg natrium atau biasanya setara dengan 4 gram garam dapur per hari. Kemudian cairan dan mineral yang diberikan cukup sesuai dengan kebutuhan pasien juga. Kemudian di sini ada prinsip dietnya Ibu. Makanan yang dianjurkan yaitu makanan yang tidak mengandung garam atau penyedap rasa yang mengandung ikatan natrium. Kemudian juga pemilihan bahan makanan yang disesuaikan dengan pengaturan pada diet garam rendah. Makanan yang tidak dianjurkan adalah makanan yang diawetkan dengan menggunakan garam dapur atau bahan natrium. Kemudian juga makanan ini saya berikan per oral karena Ibu tidak mengalami kesulitan menelan seperti itu ya Bu ya. Nah, kemudian juga untuk frekuensi dari makannya sendiri, saya memberikan 3 kali makanan utama dan 2 kali selingan gitu Bu, karena saya lihat tidak ada gangguan gitu ya Bu ya pada frekuensi makan. Ya, jadi di sini tuh setelah saya melakukan
intervensi diet ibu, saya memberikan perencanaan menu sehari. Nah, di sini nanti saya berikan ke ibu ya bu ya, datanya yang bisa ibu terapkan di rumah gitu bu. Dan nanti saat sudah melakukan menu yang sudah saya berikan ini, saya akan menayangkan kembali nih bu, kira-kira seminggu ke depan, seminggu dari hari ini ibu bisa datang lagi untuk saya lakukan monitoring dan evaluasinya gitu ya bu ya. Nah, biasanya yang diberikan untuk pasien hipertensi ini adalah diet rendah garam. Nah, sesuai dengan keadaan ibu, saya memberikan diet rendah garam 3 gitu ya bu ya, yang dimana saya harapkan itu dapat menurunkan tekanan darah ibu dengan cara ibu membatasi asupan garam, konsumsi garam tuh dikurangi ya bu ya, kurangi gitu. Biasanya mungkin ibu sering mengkonsumsi garam, bisa dikurangi, mungkin biasanya pakai 1,5 atau sampai 2,5 gitu karena ibu suka asin, itu bisa dikurangi. Terus juga tujuan dari saya memberikan diet ini mengharapkan pengaturan makan ibu bisa lebih seimbang kembali, terus juga dapat meningkatkan derajat kesehatan ibu gitu kan, secara keseluruhan melalui gizi yang optimal gitu ibu. Ada yang ingin ditanyakan terkait diet yang saya berikan ibu? Oh iya, makanan yang saya bisa makan apa aja ya? Ya, kalau untuk makanan yang saya anjurkan untuk konsumsi ibu gitu ya, sebagai penderita hipertensi itu kayak ada beras, itu masih bisa konsumsi beras, kentang, singkong, terigu, tapioka gitu, gula, tepung kue gitu, atau makanan yang biasanya diolah tanpa garam, tanpa micin gitu bu, tanpa masako gitu ya bu ya. Biasanya juga mengkonsumsi daging ikan maksimal 100 gram sehari, kemudian maksimal telur mengkonsumsinya itu 1 kali sehari. Terus kalau untuk kacang-kacangan itu bisa ibu konsumsi asalkan hasil olahannya itu tidak dimasak menggunakan garam. Terus juga ada sayuran dan buah, itu bisa ibu konsumsi. Sayuran dan buah tidak ada pantangan sama sekali, asalkan tadi balik lagi yang tidak diolah menggunakan garam gitu ya bu ya. Kalau untuk minyak itu minyak goreng masih bisa, margarin, terus mentega tanpa garam itu bisa, teh dan kopi dan bumbu kering yang juga tidak mengandung garam itu bu. Ya, makanan yang nggak boleh saya makan apa aja ya? Ya, kalau untuk makanan yang nggak bisa dikonsumsi, yang saya tidak anjurkan konsumsi oleh ibu tuh kayak kue-kue yang dimasak menggunakan garam, itu seperti kayak ada bahan baking powder atau soda, itu nggak bisa ya bu ya, tidak dianjurkan. Terus juga jeroan-jeroan seperti otak, ginjal, lidah, ataupun makanan yang dikonsumsi ibu dengan banyak garam itu juga nggak bisa. Terus juga kalau kacang-kacangan gitu yang biasanya ibu masak menggunakan garam itu juga tidak bisa. Sayuran yang dimasak dengan terlalu banyak garam itu juga tidak bisa ya bu ya. Terus juga bumbu-bumbu yang mengandung garam dapur seperti kecap, terasi, terus juga tauco itu juga nggak bisa ibu konsumsi gitu ibu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup jelas ibu ya. Kalau gitu dalam 1 minggu ke depan saya akan melihat perkembangan ibu ya bu. Jadi saya harapkan seminggu ke depan nanti kalau memang sudah sembuh ibu bisa datang kembali untuk saya lakukan monitoring dan evaluasi gitu ibu ya. Oke, baik, saya sudahi konseling ini. Kalau memang sudah tidak ada yang ibu tanyakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian video tugas konseling dari saya. Apabila terdapat kritik dan saran, mohon untuk disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.